tetangga saya sebut. Dia anaknya perempuan meninggal di UI, dibunuh di hutan. UI kan ada hutan. Dia cerita ke saya, Pak, ya, masuk ke seluruh warga, bahwa dia harus keluar 700 juta supaya pembunuhnya masuk penjara, dipastikan masuk penjara. Karena di situ ada perampokan dan pembunuhan. Ketangkep, Pak. Itulah kepolisian yang saya tangkap selama ini. Tiba-tiba ada Kadif Propam Sambo yang mendisiplin anak buahnya. Ya mulailah dengan ajudannya dulu, ya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana kelician si Udin ya beserta herdernya ya di saat mereka itu terpojok dalam berdebat ya, berdebat dengan umat muslim, dia pasti main keroyok ya, dan membuat narasi-narasi dusta, membuat narasi-narasi fitnah. Itulah kelakuan orang-orang kafir ya, seperti si Saifuddin Ibrahim dan kerani-keraninya ini. Seperti Gajah Mada ini kan dulu ya nongkrongnya di tempatnya Pauzang, lalu disepak oleh Pauzang, sekarang jadi herdernya si Saifuddin Ibrahim ya. Dan lucu gitu kaum muslimin ya, menyerang tanpa ilmu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ya, siap. Terima kasih kepada Habib Saifuddin yang mengizinkan saya masuk. Jadi saya tadi mendengar Mimino masuk, aduh kayaknya saya juga pengen masuk. Jadi boleh nggak saya bertanya kepada Bapak Mimino? Selamat malam. Ya, silakan. Silakan ya. Pak. Selamat malam, Pak. Kalau menurut pandangan saya ya, pandangan saya nih ya, kalau seorang pendeta itu gembala. Kalau di saya dari kecil Kristen, keluarga besar saya dari kedua belah pihak Muslim, ya. Jadi saya bukan pendeta, saya orang engineering, jadi saya terbuka saja ya. Oh ya. Nah, jadi menurut Pak Mimino ya, jadi saya menerangkan nih, yang dari kecil Kristen ini, kalau seorang gembala itu harus melindungi domba-dombanya atau melindungi umatnya. Tadi kalau Pak Mimino mengamati atau mendengar dari awal, Pak Saifuddin Ibrahim ini dia mengkritik dana otsus Pak di Papua karena Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, sekarang saya sebut ya, karena dia juga ustadz juga sebenarnya, itu pernah melihat bagaimana dana otsus itu sebenarnya dimanipulasi oleh TNI, ya. Lalu dikesankan oleh seluruh rakyat Indonesia, ada yang tidak beres di Papua, korupsi sebutlah, dana otsus tadi dikorupsi katanya. Bagaimana Pak Mimino melihat bahwa sebagai seorang gembala yang 15 tahun di Papua, menyatakan bahwa ini ada pembodohan, ada manipulasi. Bagaimana? Jadi begini, Kandah Gajah Mada, saya tidak mau berburuk sangka dulu Pak ya. Sesuatu yang belum terjadi tersangka, baru saya bisa mengiyakan apa yang terjadi. Kan ini kan masih isu Pak, seperti itu. Ini kan lagi konflik, mungkin isu begini, isu begitu. Coba kalau ada tersangkanya nanti Pak diusut, kalau ya baru saya bisa bicara. Kalau Bapak pakai teknik hukum ya, sangat maksudnya sangat teknis ya. Tapi bagaimana kalau melihat begini, sudah susah payah Papua dimerdekakan oleh Indonesia. Ya, sudah berapa tahun? Mungkin sekitar lebih dari 30 tahun ya. Kok masih begitu-begitu aja ya? Yang saya tahu aja nih ya, saham Freeport itu diberikan
diberikan pinjaman kepada Bakri. Ya. Singkat cerita itu nanti saham Freeport-nya dibeli lagi, yang tadinya dihutangin ke Bakri ya. Kalau corporate action kan boleh membeli saham ya. Setelah dihutangin ke Bakri, lalu Bakri diberikan pinjaman. Cara membelinya itu diberikan pinjaman. Akal-akalannya itu ya. Setelah itu nanti setelah harganya naik kan saham makin lama makin naik. Setelah itu dibeli lagi oleh Freeport dengan harga yang sudah naik. Kelihatan nggak di situ akal-akalan dari Bakri, saya sebut aja langsung ya. Ini sudah masuk tempo soalnya. Bagaimana dirugikan orang Papua? Bapak masih sebut lagi pakai bahasa teknis, saya rasa sudah cukup jelas gitu. Saya belum bisa berkomentar kalau masalah itu Pak Gajah Mada, karena itu belum Ya, kalau saya memberitahu kepada Pak Mimino, jadi bagaimana Bakri ya dijelaskan di Tempo, makanya saya berani sebut, dijelaskan di Tempo ya, membeli saham Freeport ya. Nah, lalu setelah itu sekarang Jokowi ya teriak-teriak bahwa wah Amerika menjajah segala macam. Padahal itu by design pemerintah pada zaman dulu, sebutlah yang dikuasai Golkar ya, telah memanipulasi seperti itu. Dan kalau melihat Papuanya kok jadi semakin maksudnya tidak seperti provinsi lain. Jadi itulah yang kita rasakan ya, yang saya orang Jawa Pak Mimin ya. Ya. Melihat, tapi saya mungkin satu agama dengan orang Papua, sehingga saya bisa bertemu dengan mereka yang kuliah di IPDN, kuliah mau jadi gubernur, mau jadi pejabat. Saya kaget Pak, mereka mayoritas mau memerdekakan diri Pak, dalam gereja saya. Ya. Nah, lalu ada gembala, saya sebut tadi Pendeta Saifuddin Ibrahim yang 15 tahun di Papua. Nah, jadi sebenarnya ketidakadilan itu ya bukan hanya di undang-undang penerapan undang-undang penistaan agama. Kalau saya sekarang sebut karena Bapak kelihatannya menguasai hukum. Kok jangan-jangan gara-gara somat orang NU yang satu aliran dengan Mahfud MD, sehingga Mahfud MD lebih sibuk ngurusin Sambo, sekarang ngurusin kasus apalagi tuh anak kecil dia, bapak pacaran 15 tahun ya. Buat saya tidak masuk akal Pak. Kepolisian tuh ngurusin Sambo, buat saya tidak masuk akal. Kenapa? Karena selama Kadif Propam bukan Sambo, ada banyak oknum Pak. Tetangga saya sebut, dia anaknya perempuan meninggal di UI, dibunuh di hutan UI, kan ada hutan. Dia cerita ke saya Pak ya, masuk ke seluruh warga, bahwa dia harus keluar 700 juta supaya pembunuhnya masuk penjara, dipastikan masuk penjara. Karena di situ ada perampokan dan pembunuhan, ketangkep Pak. Itulah kepolisian yang saya tangkap selama ini. Tiba-tiba ada Kadif Propam Sambo yang mendisiplin anak buahnya. Ya mulailah dengan ajudannya dulu, ya. Tapi pesannya kan keluar bisa sebagai Kadif Propam, oh saya keras untuk mendisiplin anggota kepolisian. Tiba-tiba dirusak Pak. Kan bisa aja ada orang yang nggak suka dengan Kadif Propam. Kenapa nggak tanya? Kenapa Mahfud MD tidak memberikan kebebasan kepada seorang Kadif Propam untuk mendisiplin anak buahnya, mulai dari bagian divisinya dulu atau ajudannya? Buat saya dia sekedar pencitraan, ya sebenarnya membingungkan masyarakat, membuat masyarakat bingung. Sementara yang lebih penting, yang kalau saya bilang undang-undang penistaan agama itu, penerapan undang-undang penistaan agama itu penting sekali Pak, apalagi untuk Ustadz Saifuddin Ibrahim. Ya. Jadi begini Pak Gajah Mada, Pak Gajah Mada. Jadi ini Ayahanda Saifuddin Ibrahim dengan channel-channel Muslim itu kan saling berbalas pantun Ayahanda. Sesuatu yang tidak enak kita dengar. Ketika Ayahanda Saifuddin Ibrahim menyampaikan begini, nanti dari pihak channel Muslim juga akan membalas dengan pantun-pantun. Istilah pantun itu dengan apa-apa. Jadi inilah yang membuat telinga kita itu tidak menyaman.
Nah, paham maksud saya itu Pak kan? Ngerti. Nah, jadi ada lemparan ini, wah Ayahanda Saifullah Ibrahim melarikan diri ke Amerika lah begini bla bla. Nah, saya juga sarankan, jadi yang saya tekankan kepada Ayahanda Saifullah Ibrahim ini, gimana status hukum beliau itu kan harus jelas, itu loh Pak, maksud saya tuh jelas. Nah, jadi dengan kejelasan itu beliau tuh bisa menata hari-hari tuanya Pak, dengan tidak ada pemikiran yang selalu memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Kan masih ngambang, masih menggantung ini. Ya, Pak. saya ngerti. Jadi gini, Bapak melihat dari sudut pribadi itu bagus juga. Jadi, tapi kan kalau saya melihat Ustadz Saifuddin Ibrahim ini, pendeta Ustadz Saifuddin Ibrahim, bukan hanya melihat yang seperti Bapak tadi, ya. Bapak mengambil sudut pribadi, ya, pendekatan pribadi, ya. Tadi saya ngomong atau Saifuddin Ibrahim juga sudah mulai, sudah sering ya mengenai penerapan undang-undang penistaan agama. Bahkan sudah pernah dipenjara, merasakan ketidakadilan itu, ya. Ya. Nah, bahkan sampai dikumpulkan tadi kan dengan apa namanya teroris, ya, yang namanya sangat radikal dalam memahami 300 ayat biadab itu kan. Nah, ini bukan penghinaan ketika saya sebut 300 ayat biadab. Memang di sana itu kalau di Perancis ya, itu gurunya boleh dipenggal. Bapak percaya atau tidak ada ayat seperti itu, boleh penggal guru seperti di Perancis? Jadi begini Pak Gajah Mada, ayat itu Pak tidak akan bisa dan mampu akan dihapus karena orang itu sudah menjadi hafiz, penghafal Pak. Itu adalah kitab suci. Dan juga ada juga ayat-ayat lain di Bible. Yang penting jangan saling menggesek di antara kitab suci karena ini sensitif, Pak Gajah Mada. Itu saya sudah sampaikan. Saya kasih tahu sensitif. Nabi juga ayat sensitif. Agama ini sangat sensitif bagi manusia, apalagi di Indonesia ini, Pak. Sangat sensitif. Nah, jadi kalau umpamanya terjadilah penghapusan ayat itu di Indonesia, kan ada juga di Arab Saudi, di negara-negara Eropa, Al-Quran itu pasti ada juga ayat yang 300. Nggak akan mampu, Pak. Nggak akan bisa menghapus itu, Pak. Nggak akan. Walaupun dihapus, Pak, otaknya mereka menghafal itu, Pak, ada, Pak. Seperti itu. Jadi tergantung dari sistem personnya. Makanya kitab suci, itu kan kitab Al-Quran, itu kan ada penerangan semua di situ, Pak. Nah, di situ makanya ada peperangan saat-saat masih Khalifah dulu ada peperangan, masih zaman Nabi kan ada ayat yang turun, ayat azab bahwa itu ada digunakan saat itu peperangan itu Pak, dan digunakan sekarang kan tidak mungkin, istilahnya dengan apa kan sesuai dengan tempat seperti itu sebenarnya itu. Ya Pak Mimino, Ya. Ngapain menghapus kitab itu? Satu titik aja nggak bisa diubah sudah dihafal. Saya sadari itu. Iya ya Anda. Ajaran gombal-gambul jahatnya itu yang mau saya hapuskan. Ngapain ya itu kan tergantung kepada pemahaman seseorang. Kejahatan Pak Mimino. Jadi gini Pak Saifudin. Halo. Lihat itu Arab hancur, Mesir hancur, iya. Porak-poranda, Irak berantakan. Sekarang Yaman itu 200.000 orang Yaman mati. Itu Houthi Pak, itu Houthi awalnya menyerang, jadi dibalas oleh serangan. Yang di Indonesia aja dulu Pak ya. Jadi gini, Somad mengatakan ya orang yang mati, jadi terorisme Muslim yang bunuh diri ya itu bukan mati konyol, bukan mati sia-sia, mati syahid. Yang apa? Yang gimana ayat seperti itu apa enggak? Oleh Somad, itu enggak, Bapak yakin enggak yang ada ayat seperti itu? Bahwa apa orang itu? Yang melakukan menjadi teroris Muslim bunuh diri oleh Somad dikatakan mati syahid, Pak. Oh, tidak ada itu. Tidak ada. Bagaimana Pak Saifuddin, ada nggak atau tidak ayat seperti itu? Somad yang ngomong, Mimino kok bantah. Enggak, tidak ada ayat mengatakan mati syahid membunuh diri gitu Pak, tidak ada. Ada Mimino bantah Pak Saifuddin. Enggak, Somad yang ngomong. Dan itu, iya, kalau Pak Abdul Somad yang ngomong itu atas dasar pribadi. Kalau ayat-ayatnya bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Iya, ayatnya jelas kok. Jadi begini, Ayahanda, coba dibacakan ayat itu sekali biar saya terangkan Ayahanda. Coba dibacakan. Terangkan kepada saya, kamu panggil saya Ayahanda, saya yang nerangkan kepada kamu. Ngapain saya mendengar ajaran dari kamu? Kan?
Tuh Itu kan kan emosi ajaran bela lagi, diri. emosi Ajaran bela pelan-pelan, diri seperti santai. itu. Nah, itu yang dijadikan tempat berdiri seluruh umat muslim Indonesia, ngaku-ngaku pinter gitu. Nah, Ya saya ini bilang bahwa yang ayat-ayat dulu. itu adalah kejahatan semuanya. Itu sebabnya saya bilang hapuskan, jangan diajarkan. Pak, Itu mau bukan dihapuskan dihapus. lewat mana itu Pak? Jangan Mau dihapuskan lewat diajarkan mana? lagi di Dihapuskannya itu sekolah-sekolah, lewat mana? di madrasah. Kenapa? Karena akan melahirkan teroris baru, Mimino. Kan tergantung pemahamannya seseorang yang itu Pak. Ya Bukan, saya yakin ngapain ngomong tergantung semua agama pemahaman. itu mengajarkan Tetap kebaikan. aja pemahaman itu muncul, teroris itu akan muncul sampai berapa tahun ke depan, tetap akan muncul, nggak bisa dihentikan selama ayat-ayat itu diajarkan di sekolah-sekolah. Nah sekarang saya kembalikan lagi Pak Gajah Mada ya. Boleh? Nggak apa-apa. Walaupun begitu, kita ini sharing yang indah. Ini Ayanda Saifuddin ini emosi aja melulu. Ini mau naik spanningnya terus dia ini Pak. Ngapain Ya, emosi? itu style Pak, gaya. Jadi Ya, Bapak ya. harus, kalau orang Batak ya, di gereja saya juga banyak orang Batak. Ngomong Ya. biasa aja seperti malah jadi marah-marah. ini kan gitu saya bilang mustahil kalau akan dihapus Pak. Mustahil akan terjadi Betul, ini setuju. kalau dihapus oleh Menteri Agama umpamanya, dihapus oleh Pak Yakub. Ya. Dengan cara menghapusnya bagaimana? Sementara Betul. Al-Qur'an itu berada di seluruh dunia Ayanda. Saya bilang ya, saya tidak minta menghapuskan, jangan Ah. diajarkan lagi ajaran gombal-gambul, lato-lato. Nah, inilah yang Bapak sampaikan nanti ke Bareskrim, pernyataan Bapak ini mungkin Bapak tidak akan dihukum untuk jangan diajarkan gitu loh, Anda seperti itu. Ya kan ada pihak penyidik yang akan menilai Nah, sebentar. apa yang Bapak Pak statementkan. Mimino ya. Ya, Jadi ya Pak. Pak Mimino sudah mengakui bahwa ayat itu tidak boleh diajarkan, tapi tidak bisa dihapus kan? Itu Iya, satu sudah. bukan. Itu tidak pernah secara diajarkan, tidak Pak. langsung. Itu tidak diajarkan, tapi dibaca, dihayati, dibaca, dan itu Iya. ada semua cerita di atas ayat-ayat itu, Pak. Sebab turunnya itu waktu dipakai peperangan Badar, peperangan Bukan. Uhud dulu kan, seperti itu. Masalahnya bukan begitu Pak Mimino. Sekarang ini Ya. permasalahan saya diklarifikasi dan bagaimana jalan keluarnya. Adapun Iya. saya mengatakan bahwa hapuskan 300 ayat yang merusak hidup toleransi dan damai itu, yang merusak otak pengikutnya itu. Sehingga Somad sendiri pun ngomong bahwa jangan bilang itu bom bunuh diri itu mati konyol, itu mati syahid. Itu Jadi, Somad itu Pak Gajah Mada, mendapatkan inspirasi dari kitab itu. Jadi begitu Pak Mimino. Jadi bukan Ya. masalah utamanya ini menghapuskan itu. Ngapain lu menghapuskan? Satu titik aja tidak bisa dihapuskan. Supaya Ya. kamu ngerti ini. Ini kan makanya saya. itu yang saya sampaikan dari tadi pada Iya. Bapak, bahwa inilah klarifikasi Bapak nanti ke Bareskrim. Seperti itu, Pak. Itu kan pemanggilan, belum tersangka kok sebenarnya itu. Oh enggak, Bapak fokusnya itu sebenarnya Bapak tidak sedang fokus kepada permasalahan. Bapak cuma fokus pengen ngulangin Saifuddin Ibrahim. Bapak mau jadi pahlawan saya kesiangan. fokus ke permasalahan, Pak, sebenarnya ini. Enggak, permasalahan utamanya enggak di situ. Sebenarnya yang penting buat Indonesia, maka saya bilang tadi ada dua masalah pribadi Saifuddin Ibrahim dengan negara Indonesia. Kalau Somad saja yang bergelar S3 punya pemahaman ganjil menurut saya, mengglorifikasi teroris Muslim sebagai mati syahid, itu sudah nggak pada tempatnya diajarkan di Indonesia, Pak. Ngomong mati syahid aja sudah tidak pada tempatnya. Apakah Bapak setuju ajaran Somad? Sekarang saya tanya. Setuju tidak, Bapak? Apa ajarannya dia apa? Ajaran tadi yang ngomong bahwa orang terorisme Muslim itu mati syahid. Oh tidak Oh, mati syahid. tidak, ya, bagus, Kalau kalau teroris, Mudah-mudahan banyak orang seperti Bapak. Gara-gara channel ini kan ditonton nanti kan. Jadi jadi sebenarnya kalau begini Pak, kalau membahas suatu agama, sesuatu yang dilakukan seseorang berdasarkan ajaran agama, kayak kemarin penembakan yang ada di Amerika kepada orang-orang itu yang agamanya Kristen juga, itu bisa dibahas
seperti itu. Tapi kan ini kan bukan agama, kan mengajak orang Bapak belum paham hidup berarti teratur. ini. Dari tadi kita mengulang, ada ajaran kitab suci yang diajarkan. Kalau Bapak ngomong di Amerika, nggak ada ajaran kitab suci Kristen, bunuhlah orang. Atau mati syahid kalau jadi teroris, nggak ada, Pak. Ya makanya saya bilang sama tadi, coba dibacakan ayatnya itu apa. Kan ada sebab-sebabnya ayat itu turun itu. Kalau Yang Bapak dibilang nanya itu. begitu, Kapasitas Mimino nggak akan mampu ngomong dengan saya masalah Quran. Sekarang permasalahannya bagaimana saya mempertanggungjawabkan itu dan apa klarifikasi Mimino kepada saya bahwa laporan-laporan saya itu dan kata-kata saya itu sejauh mana. Sementara Somad nggak ditangkap, saya kok dikejar-kejar. Ini namanya gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan kok kelihatan sekali. Dosa saya itu apa? Begitu maksudnya Pak Mimino. Lah kalau kita ngomong ayat Quran seperti yang saya ini, nah ini bukan tempatnya untuk berbicara. Kan begitu. Makanya saya naikkan Pak Gajah Mada untuk urun rembuk. Ikut Ya, terima kasih. dalam masalah ini. Ya. Jadi begitu Pak Mimino. Ya. Lah kalau saya bahas pembunuhan di Amerika, itu nggak ada di kitab sucinya. Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Beda jauh. Beda jauh. Jadi kalau ada orang Kristen membunuh, tidak diajarkan kitab suci. Tetapi kalau ada orang Islam itu toleransi dan damai, itu juga tidak diajarkan oleh kitab sucinya. Karena kitab sucinya mengajarkan untuk mematikan orang lain karena beda agama. Dan Nabi Muhammad itu membunuh 5.000 Yahudi dan Kristen di Madinah. Sampai hari ini tidak ada satu Yahudi pun di Madinah. Sudah dihabisin sama Bang Mamat itu. Itu karena ini Pak Saipudin, dulu mereka itu ada perbuatan waktu perang Khandaq. Itu dulu saya bilang kalau ada orang Kristen yang membunuh, Saya kan mengklarifikasi apa yang Bapak omongin, kan wajar saya klarifikasi lagi Pak. Iya, klarifikasi silakan, tetapi masalah besarnya itu Mamat itu Bang Lato-Lato itu sudah kan emosi lagi kan, orang Yahudi dan orang Kristen di Madinah, 5.000 orang dalam satu malam dalam perang Bani Nadir. Dia menggorok 900 nyawa manusia. Halo? Lihat dari buku-buku ada di dalam Hayatu Muhammad, artinya kehidupan Muhammad yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal, itu rektor Universitas Al-Azhar, penulis riwayat Muhammad ternomor 1 di dunia. Itu semuanya ditulis. Saya jelaskan lagi ya. Udah ngomong kan Pak ya? Nggak usah dijelasin. Nah kan itu, nah kalau Bapak ngomong kita nggak boleh jelasin. Ya, kan harus saling jelasin. Gini Pak, gini Pak Mimino ya. Sampai hari ini. Jadi begini, kalau ada orang Islam itu damai, itu nggak diajarkan sama kitab sucinya. Tetapi kalau ada orang Kristen yang membunuh, itu tidak diajarkan kitab suci juga. Jadi paham nggak maksud saya itu? Nah itulah yang saya perjuangkan. Itu. Udah. Jadi itu kan perang Khandaq Pak, itu Bani Nadir itu, orang Yahudi itu berkhianat, membocorkan rahasia saat itu Pak. Di dalam sistem peperangan, kalau ada pengkhianatan, itu harus dihancurkan seperti itu Pak. Dimanapun itu Pak, di negara manapun. Memberikan rahasia. Nabi macam begitu, nggak ada nabi macam begitu. Kalau itu Zubair dulu Pak, itu Zubair itu dulu. Nggak akan dilakukannya. Hati nuraninya di mana? Setelah menghancurkan, kok istri orang juga Safia itu ditidurin sama Mamat hari malam itu juga suaminya. Siapa? Dari mana dapat itu Pak Saipudin? Dari mana dapat cerita itu? Istri Bani Nadir. Siapa itu? Ya. Siapa yang diberi? Siapa yang? Baca, saya capek ngomong dengan kamu. Gini Pak Mimino ya. Saya justru jadi khawatir ya. Mimino itu
menurut saya khawatirnya begini, Pak Mimino itu tergolong minimal teredukasi hukum. Ya. Tadi pertanyaan yang terakhir itu kan bertanya mengenai wanita. Itu Pak Saiful sudah menyebut namanya Safia. Bapak tinggal cari aja nanti. Setelah dari sini, Bapak cek yang namanya Safia itu pada hari yang sama suaminya dibantai, ya, bapaknya dibantai, kurang dari 24 jam dia ya sebut tadi Pak Saiful katakan langsung tidur bersama dengan Muhammad karena memang cantik dia, umur 17 tahun. Saya aja yang non muslim tahu. Jadi Pak Mimino Udah, yang Pak, itu karangan itu Pak, tidak ada cerita itu, tidak ada Pak sebenarnya. Itu waktu itu ada pengkhianatan dari karangan. Pak. Mimino. Hah? Suruh datang itu profesor doktor ketemu saya dengan buku itu, dengan sejarah ini. Yang nulis buku itu kan manusia Pak, manusia yang tidak keabsahannya Pak. Bilang Nggak bisa kita. Karangan apa? Orang hadisnya ada, sejarahnya ada. Iya, nanti. Lain kali kamu nggak boleh lagi masuk, Mimino. itu, Nah kan mulai gitu kan, saya inilah. Bapak begini, Bapak lebih bagus fokus gini kan. Kalau itu kan bisa dibuktikan nanti. Bapak bisa tunjukkan. Ini kan Pak Saifuddin di channel Ibrahim TV, Saifuddin Ibrahim TV ini kan banyak sering berulang. Nah, Bapak bisa tunjukkan nanti ya. Pak Saifuddin juga bisa tunjukkan ya. Mungkin juga ada orang Ya lain. tunjukkan kalau dengan bukti tapi ada apa yang lagi tadi disampaikan, contohnya, ya. tunjukkan yang bukti. Karena ini tidak ada pernah kita dengar Pak, dari ribuan tahunnya seperti ini tidak ada Pak. Kalau saya yakin, Kak, saya ini doyan baca buku, Pak. Ya Saya silakan, yakin yang sebenarnya- nulis buku itu siapa kan kita nggak tahu. Saya mungkin nanti- dari bagalan Mas hal Henry itu kan yang tulis. dosen sejarah Islam, Pak. Biarkan nanti dibuktikan, Pak. Bapak juga Kalau boleh membuktikan. sampai sebegitunya Nabi Muhammad menidurnya itu nggak mungkin Pak. Beliau tuh dulu nggak mungkin Pak. Kalau itu ditulis oleh orang yang mengharang-harang Pak, nggak Nah, mungkin. makanya gini, kita catat sama-sama ya. Kita catat sama-sama ya tanggal 24 Februari. Pak Ya. Mimino tidak meyakini cerita tersebut. Kan nggak usah berpanjang-panjang, biarkan nanti. Kita bahas aja yang sekarang sedang Iya. dibahas. Tadi Somad ya. Somad mengatakan mati syahid untuk teroris muslim yang bunuh diri. Bapak, saya tanya percaya atau tidak? Bapak mau nggak ikut ajaran Somad, lebih tepat gitu. Bapak bilang tidak percaya. Ya. Orang seperti Bapak ada berapa banyak di Indonesia? Jangan-jangan lebih banyak yang mengikuti Somad. Sehingga pandangan mereka ya terhadap pembom bunuh diri itu jadi positif, bukannya negatif. Bapak sebagai seorang hukum jadi mentah. Itu saja. Kalau Itu yang dikhawatirkan oleh Saifuddin Ibrahim sebenarnya. Bagaimana ada Somad yang bergelar S3 memahami bahasa Arab, ya S3-nya teologi Islam sebenarnya, masih meyakini hal seperti itu. Belum lagi yang levelnya lebih rendah seperti Hasim Yahya. Menjadi muslim harus jadi teroris, kan repot. baru dengar dari Bapak bilang begitu. Bapak ini Hasim Yahya, Bapak lihat aja di YouTube Hasim Yahya, nanti Bapak akan ketemu apa yang saya bilang. Saya kan bukan Pak, intinya saya sesuatu intinya aja. Selama ini kan adem ayam aja Pak, apa yang terjadi. Oh enggak, dari sejak pemboman Natal itu berapa lama Pak? Berapa banyak bom? Di mana? Ada berapa ribuan dari bom Natal, berapa banyak bom? Ya. Gereja saja ada 1000 Pak. Nah, itulah terkutuklah orang yang melakukan itu. Saya kutuk. Siapapun orang melakukan kejahatan itu saya kutuk. Bapak mengutuk tapi terus diajarkan Pak. Itu masalahnya. Sampai ada bom Bali. Yang mengajarkan menyuruh bom itu siapa? Di dalam kitab itu suruh bom itu ada nggak? Ayat itu Pak. 300 ayat itu. Mana yang suruh ngebom itu mana? Apa bunyi ayat itu Pak? Nggak boleh sepotong kita Pak. Ada penjelasan dari atas sampai bawah. Itu. Ini hilang fokus. Hilang fokus kamu Mimino. Enggak, saya kan menjelaskan bahwa apa Pak. Kalau ini kan tadi kita bahas masalah laporan merembet ke sini. Ya, apa-apa. Memang intinya di situ Pak. Laporan itu, Bapak kan mau menunjukkan, Bapak tuh sudutnya dari pribadi. Saya menunjukkannya Indonesia. Nah, menurut saya ya lebih bagus mulai dari Indonesia karena di situ permasalahan utamanya. Karena Pak Saifuddin Ibrahim seorang gembala. Gembala itu melindungi domba-dombanya. Nah, untuk melindungi domba-dombanya itu,
Sebenarnya bukan hanya orang Kristen, semua kafir, Pak, yang dihalalkan dibunuh, itu sedang dilindungi sebenarnya. Ajaran itu Bapak yakin ada apa nggak? Saya tanya sekarang. Apa itu? Ajaran apa? Ayat-ayatnya untuk membunuh kafir itu dan membenci kafir. Ya, kalau itu disuruh pas terjadi peperangan dulu di Badar, di apa ada ayatnya. Memang harus dibunuh. Kalau memang terjadi perang kan orang perang kan saling bunuh-membunuh dalam perang, Pak, membela agama masing-masing. Kamu itu saja yang nyuruh perang, nggak ada nabi macam begitu. Tidak, itu Hanya adalah nabi dari Gambul itu yang Pak kamu dulu bela itu. Makanya Bapak tahu sejarah gimana perang Badar itu kan dulu kan saling masalah agama. Ini Pak, zaman dulu perang Badar, Itu perang Uhud, karena perang Khandaq. Muhammad ingin jadi nabi, bukan jadi perang Badar. Tapi sekarang kan tidak ada perang di dalam Dia kita ini Pak. provokator Ya kan? untuk pingin jadi nabi, padahal tidak pernah ada nabi dari Arab. Selalu nabi itu dari Bani Israel, dan cara mengajarkan yang dapat wahyu. Dia Jibril tidak pernah dilihat sama manusia, itu bohong semua. Jadi Quran itu kata-kata Muhammad itu sendiri, ajaran dia. Jadi begitu. Ya, itu buat ini Pak Bahi Saifuddin, itu kan Bapak kan bukan dalam Islam lagi. Bapak kan tidak percaya. Ya kan itu imannya Bapak ke yang beda. Iya, bukan gitu. Oke, ada. Nah, demikian tadi kamu sih ya, yang dimana Saifuddin Ibrahim ya, ketika terjepit kain-kain dia langsung menaikkan herdernya, dan herdernya itu langsung dipanggil, langsung menggonggong di situ. Nah, itu si Gajah Mada itu entah bagaimana itu mukanya tuh, selalu membawa dusta dia tuh. Kalau memang ajaran Islam seperti apa yang dia tuduhkan, maka dia ketika dia mengaku keluarganya itu sebagian Muslim, maka dia sudah dibinasakan oleh saudaranya itu ya, karena kalau memang Islam itu mewajibkan atau mengajarkan seperti itu gitu. Karena memang menjadi Kristen itu wajib pandai membuat fitnah, wajib pandai membawa subhat. Karena apa? Karena kebodohan mereka. Yang dimana amanat agung itu menjadi salah satu perintah yang dimana kita ini wajib dimurtadkan ya, umat Islam ini wajib dimurtadkan oleh mereka menganggap, oleh karena mereka menganggap kita ini domba-domba tersesat ya. Nah di situ maka mereka ini membawa subhat, membawa fitnah supaya umat Islam itu murtad dari agamanya dan mengikuti mereka ya, karena memang seperti apa yang Allah sampaikan, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha sebelum kita mengikuti milah mereka kan gitu ya, budaya mereka, cara-cara tata ibadat mereka gitu, kita umat Islam mengikuti. Contoh saja kalau di dalam Yahudi kan bernyanyi sama seperti Kristen itu ya, kalau Yahudi itu kita tidak perlu menjadi Yahudi, tapi perilaku kita ya harus seperti mereka, mengikuti apa yang menjadi sistem politik mereka ya untuk menguasai dunia. Nah kalau untuk di dalam kekristenan sendiri kita dianggap domba-domba yang tersesat, maka wajib dimurtadkan agar dapat seiman dengan mereka kan begitu. Namun di sini umat Islam tidaklah bodoh, karena seiring berjalannya waktu begitu informasi-informasi ini kan dengan begitu mudah untuk diakses, di mana yang lebih valid, di mana yang lebih benar, mana yang lebih rasional kita dapat ketahui ya, dan hanya Islam yang dapat mempertanggungjawabkan dari segala sesuatu apa yang menjadi keselamatan itu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ridho Budesani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi ma